Bab 626. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kota XX, Distrik XX. Ini awalnya merupakan lingkungan yang sangat tenang, yang terletak di pinggiran Seoul. Itu adalah tingkat desa, dengan fasilitas sederhana dan ladang pertanian. Namun, suasana lingkungan berubah secara drastis, sejak Overgearet King Grid membangun gedung Yongwo senilai 10 miliar won. Jika orang pergi ke sana, mereka bisa melihat grid. Orang-orang yang dipenuhi antisipasi mulai berkumpul di Distrik XX, dan orang-orang dari Distrik XX mulai berdagang dengan mereka. 7 bulan setelah gedung Yongwo dibangun, Distrik XX mampu tumbuh menjadi daerah tersibuk di kota XX. Beberapa warga merasa sangat bersyukur, mereka berpendapat jika nama XX harus diubah menjadi Distrik Yongwo. Gedung Yongwo memiliki jumlah lantai yang rendah, tapi penampilannya mewah. Hanya bahan-bahan mahal yang digunakan, dan seorang arsitek terkenal di dunia merancang bangunan itu. Harganya 10 miliar won karena suatu alasan. Di depan gedung Yongwo. Ini adalah bangunan grid. Aku ingin melihat penthouse grid. Mari kita melihat-lihat. Apakah kamu bermaksud untuk kembali, setelah datang jauh-jauh ke sini? Wisatawan Cina dikumpulkan. Mereka adalah pelaku utama yang meludah, dan meninggalkan puntung rokok di seluruh distrik XX. Para pedagang di sekitar gedung Yongwo menatap mereka dengan mata gelisah. Mereka ingin pergi ke gedung Yongwo Si. Itu mungkin. Tidak semua orang Cina seperti ini. Tapi, mayoritas turis Cina terkenal, karena tidak memiliki akal sehat. Mereka tidak peduli tentang pelang yang melarang masuk. Mungkin, mereka ingin mengganggu permainan Yongwo Si. Bagi penduduk distrik XX, Sin Yongwo adalah pahlawan dan pahlawan mereka. Berkat Yongwo, distrik komersial setempat berkembang, dan mereka dapat mengumpulkan kekayaan. Tentu saja, mereka mencintainya. Para pedagang ingin membantu Yongwo dan mendekati para wisatawan Cina. Turis, bangunan ini terutama digunakan sebagai petugas, kecuali kafe dan restoran di lantai pertama. Turis seharusnya tidak menghalangi pintu masuk lift untuk penghuni. Apa yang orang Korea katakan ini? Kita tidak bisa masuk ke gedung. Ada apa dengan mereka? Mata para turis Cina berubah tidak menyenangkan. Mereka menatap dengan marah pada para penghuni, yang berusaha melindungi privasi Yongwo. Apa hakmu untuk mengganggu kami? Orang Korea benar-benar tidak mengerti. Mereka hanya orang desa kecil. Para pedagang menyusut kembali, ketika atmosfer mulai berubah jelek. Ada banyak turis Cina, dan kesan yang mereka berikan sangat buruk. Pertama, itu tidak baik untuk terlibat dengan orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Pada saat itu, apa yang terjadi? Seorang gadis cantik dengan seragam sekolah muncul. Dia memiliki kulit putih susu, wajah kecil, dan anggota tubuh ramping dalam rasio model. Identitasnya adalah adik perempuan Yongwo, Sehi. Ruby. Saintes Ruby. Dia tidak berbeda dengan penampilannya di game. Itu warna Korea Selatan. Para turis Cina menjadi bersemangat. Mereka bergegas menuju Sehi. Tanda tangan. Bisakah aku punya foto? Berjabat tangan. Tidak, mari kita peluk. Itu benar-benar kekacauan. Hampir 50 turis Cina mengepung gadis kecil dan rapuh itu. Sehi. Para pedagang memucat. Mereka berusaha melindungi Sehi yang ketakutan. Tapi, mereka disingkirkan oleh turis Cina. Kiak. Momen ketika Sehi berteriak, saat dia dipeluk secara paksa oleh seorang pria Cina. Kiik. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Ada mobil mewah besar yang bisa dilihat di film. Limousin panjang lebih dari 10 meter muncul di samping wisatawan Cina. Para wisatawan Cina terkejut dan fokus pada limousin. Aku dengan cepat menjadi marah. TL, ini adalah bahasa Cina yang ditulis dalam bahasa Korea. Aku menebak artinya berdasarkan googling. Seorang pria muncul dari limousin dan memelototi para wisatawan Cina, dengan mata dingin. Itu adalah niat membunuh yang menakutkan. Penampilannya yang tajam, tampaknya membuat hati para wisatawan Cina bagaikan belati. Hao. Turis-turis Cina mengkonfirmasi identitas pria itu dan takjub. Keajaiban benua, Hao. Mengapa ranker Cina terbaik di Korea Selatan? Para wisatawan Cina bertanya-tanya, apakah ini adalah mimpi, ketika Hao bergerak untuk melindungi Sehi. Membuat keributan, ketika mengunjungi tanah asing. Tidakkah kamu tahu, jika kelakuanmu yang tidak masuk akal memengaruhi kita semua? Keluar dari sini, sebelum aku memanggil kedutaan untuk menyingkirkanmu. Hao adalah seseorang yang tidak bisa diabaikan di Cina. Ada desas-desus, jika bahkan presiden adalah penggemar Hao. Pengaruh Hao sudah cukup untuk mencapai kedutaan. Para turis Cina mulai melarikan diri. Selain itu, acara hari ini akan dipublikasikan, sebagai artikel di Cina. Dikatakan, jika orang Cina tidak boleh lagi mempermalukan negara mereka ketika mengunjungi negara lain. Yang menyebabkan, hilangnya turis Cina yang ribut di depan gedung Yongwo. Apakah kamu baik-baik saja, Nona Ruby? Hao bertanya dalam bahasa Korea yang canggung. Sehi mengangguk. Mata besarnya, membuatnya tampak seperti tupai kecil dan imut. Terima kasih untukmu. Sangat beruntung.
Hao menatap Sehi dengan ekspresi lembut. Dia mungkin pernah bertemu banyak wanita cantik di Cina. Tapi, itu adalah pengalaman yang langka, untuk melihat wanita secantik Sehi. Tidak bisa dihindari, jika dia akan menyukainya. Sehi berpikir, dia lembut seperti kakaknya dan merasa nyaman dengannya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu di Korea Selatan? Itu karena, aku ingin berbicara dengan Grid, tentang Kraugel. Kraugel. Langit di atas langit, T yang saudara laki-lakinya memiliki duel sengit dengannya, 2 kali. Sehi mengingat keinginannya yang putus asa untuk mengobati penyakit ibunya, dan memerah. Seperti kebanyakan wanita, Sehi secara naluriah tertarik pada pria menawan seperti Kraugel. Hao bertanya, apakah Grid di rumah sekarang? Iya, apakah kamu punya janji? Tentu saja, tapi, aku tiba 1 jam 15 menit lebih awal dari yang dijadwalkan. Ya ampun, maka kamu harus menunggu sampai waktu yang dijanjikan. Kakak laki-lakiku hidup dengan jadwal yang ketat. Dia tidak akan keluar dari permainan sampai waktu yang dijanjikan. Bahkan, jika pisau dipegang di lehernya. Ya, ada banyak yang harus dilakukan, sejak dia menjadi raja. Ya, dia berkunjung sendiri, tapi bukankah dia masih serdadu terbaik Cina? Sehi tertawa pada Hao yang malu. Ketika wali kota berkunjung, dia harus menunggu selama 3 jam. Apakah kopi di kafe ini enak? Aku masih mahasiswa dan aku tidak minum kopi. Jadi, aku tidak tahu. Tapi, latte kentang manis enak. Begitu, aku akan menunggu sambil minum latte kentang manis. Memang, Grid sekarang menjadi salah satu orang tersibuk di dunia. Hao mengerti dan memutuskan untuk mengorbankan sebagian waktunya yang berharga hari ini. Rumah besar Earl Bruno, itu adalah bangunan terbesar kedua di Frontier. Grid mengkonfirmasi ukuran rumah besar, dan menyadari posisi Earl Bruno di Frontier. Tangan kanan ayah mertuaku, tinggal di tempat yang megah. Memang, dia adalah orang yang hebat. Karena, dia disukai oleh Duke Steim. Grid sangat mengantisipasi pertemuannya dengan Earl Bruno, salah satu bangsawan yang mendukung kerajaan Overgearet. Earl Bruno bertanggung jawab atas urusan Frontier, dan mungkin tahu di mana Fatima berada. Siapa? Para penjaga menghentikannya, ketika Grid mendekati pintu masuk rumah besar. Tidak seperti orang biasa, Grid berkeliaran tanpa pakaian bulu, membuatnya terlihat aneh. Apakah dia tidak merasakan dingin? Itu mungkin monster humanoid. Para penjaga waspada. Grid mengkonfirmasi keadaan tombak yang mereka tunjuk, dan merasa bangga. Para prajurit utara lebih unggul dari tentara kerajaan lain. Benar-benar ada banyak habitat monster di daerah itu. Jelas jika Duke Steim berkonsentrasi pada pelatihan, dan mempersenjatai tentaranya. Itu menjadikan mereka kekuatan yang kuat, dari kerajaan Overgearet. Kamu siapa? Grid tidak kedinginan dan wajahnya ditutupi oleh topi lebar bertepi. Alih-alih takut pada penjaga, dia mengawasi mereka dengan cermat. Sekarang, dia tersenyum dalam kegelapan, menyebabkan para penjaga merasa takut. Ups. Grid menyadari jika para penjaga ketakutan, dan melepas topinya. Rambut hitamnya terungkap dan bersinar di bawah sinar bulan. Petik 2. Raja Grid. Para penjaga kehilangan jiwa mereka. Mengejutkan dan tidak masuk akal, jika raja yang menjadi target tuannya akan muncul di sini. Buka gerbangnya. Heok. Ya. Petik 2. Raja melakukan pengaruh tanpa syarat di wilayahnya sendiri. Raja Grid yang terlalu banyak menggunakan kekuatan absolutnya, dan para penjaga membuka pintu gerbang ke rumah besar. Ruang penyiksaan di bawah kediaman Earl Bruno. Berhenti. Tolong berhenti. Sudah beberapa hari. Setelah beberapa hari dan malam penyiksaan, kekuatan mental Fatima mencapai batasnya. Fatima tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Dia ingin mengakhiri penderitaan ini. Earl Bruno tersenyum setelah menyadari, jika Fatima mengibarkan bendera putih. Apakah kamu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan metode pembuatan pakaian dalammu? Aku akan menyerahkannya. Tapi apa? Keterampilan yang luar biasa diperlukan, untuk membuat pakaian dalam fungsional. Tidak sembarang orang dapat memperoleh metode produksinya. Ada tailor yang baik di seluruh benua. Sir Fatima, jangan berpikir jika kamu istimewa. Fatima adalah tailor terbaik Frontier. Dia bangga, karena dia tidak bisa menemukan tailor, yang lebih baik daripada dirinya sendiri di kerajaan Overgearet. Kebanggaan Fatima sebagai tailor sangat besar. Namun, Earl Bruno merusak kesombongan Fatima. Ini adalah luka yang tak terhitung yang tak tertandingi, dengan penderitaan fisik yang dirasakan ketika dicambuk. Ada apa dengan tampang pemberontak itu? Kamu masih belum cukup. Earl Bruno sekali lagi mengangkat cambuk. Earl Bruno. Pada saat itu, pintu ruang bawah tanah terbuka tanpa izin, dan kepala pelayan berlari masuk. Dia tampak seperti melihat hantu, dan Earl Bruno mengerutkan kening. Apa masalahnya? Jangan bilang, jika Grid datang ke rumahku. Itu benar. Lelucon yang lucu. Petik 2. Benar. Raja Grid telah tiba. Apa? Earl Bruno merinding. Grid, dia memperoleh informasi, jika aku adalah ketua aliansi anti-Grid dan datang untuk mengurusku. Jaringan intelijen Grid berada di luar imajinasi.
Tidak peduli bagaimana Earl Bruno membenci Grid, dia harus mengakui Grid. Dia adalah raja, karena suatu alasan. Sosok luar biasa yang jauh melebihi imajinasiku. Kuaduduk. Earl Bruno tidak berpikir ekornya akan ditangkap begitu cepat oleh Grid. Dia meninggalkan ruang bawah tanah dengan ekspresi masam. Kumpulkan seluruh pasukan. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan Grid. Di sisi lain, Fatima ditinggalkan sendirian dan merasakan kasih sayang yang tak terbatas dan rasa hormat terhadap Grid, yang belum pernah ia temui. Aku tidak berpikir, Raja akan datang untuk menyelamatkanku. Jika aku bertahan hari ini, aku akan setia kepadanya, selama sisa hidupku. Bab 267. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ini, Raja yang sekarang. Earl Bruno berhenti, ketika dia memasuki ruang tamu. Pusat ruang tamu. Dia menegang, ketika dia menemukan Grid bersandar di pagar. Memang, tidak ada rasa martabat. Raja yang ideal Earl Bruno, bukanlah orang yang cakap. Itu adalah orang yang selalu bermartabat, bahkan jika dia tidak kompeten. Dia percaya jika itu adalah raja sejati. Tidak peduli seberapa mampunya, bagaimana aku bisa memandang orang yang terlihat seperti petani. Earl Bruno yakin, jika Grid biasa akan menunjukkan kelahirannya yang rendah hati selamanya. Seorang raja harus dilahirkan dari garis keturunan bangsawan. Apakah kamu Earl Bruno? Pertanyaan Grid mengganggu pikiran Earl Bruno. Grid terus bersandar di pagar, dan jantung Earl Bruno berdebar. Pandangan di matanya. Apakah dia mengirim tatapan tajam, karena dia menduga Earl Bruno adalah ketua aliansi anti-Grid? Earl Bruno tidak tahu. Grid adalah manusia yang mengerikan. Rasa dingin merambat ke tulang belakang Earl Bruno. Kecerdasan yang memungkinkannya merencanakan untuk menaklukkan tahta, sebelum invasi Golem Reinhardt beberapa tahun yang lalu. Kekuatan untuk berdiri sendiri melawan 100.000 tentara. Kemampuan berbicara di depan umum. Keberanian yang tidak menyusut di depan 15 perwakilan. Petik 1. Sebenarnya, banyak nama panggilan tidak diperlukan. Beberapa kata sudah cukup untuk menggambarkan Grid. Seorang pahlawan yang menghancurkan Grid Demon. Ya, Grid jauh melampaui kategori manusia dari legenda. Earl Bruno mengakui kemampuan Grid. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, kebajikan bagi seorang raja yang dihargai Earl Bruno adalah kewibawa, bukan kekuasaan. Itu karena, raja adalah makhluk simbolis. Dia perlu memerintah kerajaan dan orang-orang di dalamnya. Grid seharusnya tidak menjadi raja. Perannya harus menjadi menteri, bukan raja. Sebagai bangsawan, Earl Bruno tidak akan pernah bisa melayani raja seperti itu. Bruno mengepalkan tangannya, sebelum berbicara dengan sopan kepada Grid. Kenapa dia sopan? Itu karena, dia tidak ingin menurunkan standarnya. Dia tidak harus berperilaku seperti orang biasa, dan martabatnya sendiri jatuh. Aku malu menerima yang mulia di rumah kumuh ini. Bagaimana ini lusuh? Tempat ini sebanding dengan istana. Dia membandingkannya dengan istana. Earl Bruno merinding. Grid tersenyum dan berbicara. Dia menunjukkan kesukaan di permukaan, tapi duri tajam tersembunyi di bawahnya. Petik 1. Luar biasa. Grid benar-benar tahu segalanya. Dia sudah menerima informasi, jika rumahku menampung ribuan pasukan. Dia membandingkan tempat tinggalku dengan istana. Karena tidak ada situasi, di mana ribuan tentara akan dikumpulkan di tempat yang sama. Grid benar-benar tahu jika Earl Bruno adalah ketua aliansi anti-Grid. Bagaimana dia mengetahui identitasku, ketika bahkan Duke Steim tidak tahu, meskipun aku berada di sampingnya. Bukankah ini jaringan intelijen di atas kaisar? Apa yang harus dia lakukan? Kukuk. Tawa muncul. Earl Bruno tertawa, dan bertanya pada Grid. Bisakah aku bertanya, bagaimana kamu tahu? Itu adalah pertanyaan yang menanyakan apakah identitasnya diperhatikan, karena dia membuat kesalahan. Tapi, Grid memikirkannya secara berbeda. Memang, Earl Bruno tahu tindakan Fatima. Dia bertanya-tanya, bagaimana aku tahu? Grid menjelaskan. Aku menerima informasi, jika Fatima terakhir terlihat di dekat rumahmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Earl Bruno melebar. Dia sangat terkejut, sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia menyadari, jika aku menculik Fatima untuk mengumpulkan uang untuk pemberontakan. Dan petunjuk yang satu ini membuatnya tahu, jika aku adalah ketua aliansi. Ah, Grid benar-benar pintar. Jika kamu dilahirkan dalam keluarga bangsawan, aku akan menjadi pengikut yang setia dan mengagumi tindakanmu. Penyesalan menyapu dirinya, seperti tsunami. Dia tidak bisa menyingkirkan pengetahuan dan kebenciannya akan lahir bersama, karena Grid. Petik 2 Earl Bruno tidak bisa mengatakan apa-apa dan Grid bertanya. Jadi, di mana Fatima? Earl Bruno sekali lagi dikejutkan, dengan isi pertanyaan itu. Dia khawatir tentang Fatima. Seorang raja mengurus satu Tyler. Kukuk, ini gila. Semakin aku tahu, semakin dia menjadi orang yang ideal. Pengikut Grid pasti akan senang. Earl Bruno sadar, masa depan kerajaan Overgearet yang dipimpin oleh Grid akan lebih unik dan cemerlang daripada Eternal. Tapi, itu bukan masa depan yang bahagia bagi para bangsawan Eternal.
Seorang raja biasa, membuat kerajaan yang lebih baik daripada raja tradisional. Ini membalikkan semua kepercayaan Earl Bruno tentang keluarga kerajaan. Earl Bruno menggertakkan giginya pada masa depan yang tidak jelas, dan menjawab. Sir Fatima ada di bawah tanah. Bawah tanah. Apakah ada bengkel pakaian di sana? Huhut, aku akan memberitahumu dengan tepat, apa yang telah aku rencanakan. Sungguh. Maka aku minta maaf. Grid berpikir, jika dia mengganggu Fatima yang ditugaskan oleh Earl Bruno, untuk membuat pakaian dalam. Tapi, jangan berpikir itu terlalu tidak adil. Itu tidak akan memakan waktu lama. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Grid adalah blacksmith legendaris. Dia percaya, jika dengan tingkat fleksibilitinya yang tinggi, dia akan dengan cepat mendapatkan metode produksi pakaian dalam, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Earl Bruno mengerutkan kening. Kamu bisa menyelesaikannya dalam sekejap. 3.000 tentara, 20 knight di luar mansion dan dirinya sendiri, yang bertarung selama bertahun-tahun oleh pihak Duke Steim. Mereka akan dibunuh dalam sekejap oleh seorang pria lajang. Kebanggaanmu buruk, tapi, kamu tidak sombong. Grid telah menghadapi 100.000 pasukan dan menghancurkan Great Demon. Earl Bruno dan tentaranya tidak akan bisa menghentikannya. Itu masuk akal, tapi, selalu ada variabel dalam pertempuran. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, dia mungkin bisa membunuh Grid. Itu adalah kehidupan. Denting. Earl Bruno menyentuh sarung di pinggangnya. Langkah. Grid menuruni tangga. Pada saat ini, keagungan yang dipancarkan Grid membuat Earl Bruno kewalahan. Tapi, Earl Bruno tidak menyerah. Aku memiliki darah keluarga bangsawan yang telah ada selama ratusan tahun. Hanya raja ideal yang bisa membuatku tunduk. Tepat saat Earl Bruno hendak mencabut pedangnya. Ah, benar juga. Untuk mendapatkan keintiman Fatima dengan cepat, aku harus menaikkan status Cham dan dignitiku setinggi mungkin. Petik 1. Grid tiba-tiba memiliki pemikiran dan melengkapi dirinya dengan Holy Light Crown dan Great Lord Sword. Heok. Earl Bruno terkejut dan tangannya jatuh dari gagang pedangnya. Stat dignity Grid naik dengan cepat. Apa ini? Bruno adalah NPC khusus. Dia adalah NPC bangsawan yang hanya mengakui seseorang sebagai bangsawan, ketika mereka memiliki setidaknya 2.000 poin dalam stat dignity. Dia tidak terpengaruh oleh stat dignity tinggi Grid. Tapi sekarang dia menjadi terkejut, ketika stat dignity Grid melambung tinggi, karena Holy Light Crown dan Great Lord Sword. Raja yang bermartabat. Dia tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Petik 1. Kegagalan. Earl Bruno berlutut. Dia menjadi kosong, karena dia mengakui martabat Grid. Earl Bruno tidak bisa lagi menyangkal Grid, dan kehilangan kualifikasinya sebagai ketua aliansi anti-Grid. Sungguh, aku tidak berani mengotori tangan yang mulia. Hah? Grid menyadari satu langkah terlambat, jika Earl Bruno menghunus pedangnya dan berlutut. Lalu, Earl Bruno mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Knight dan prajuritku tidak pernah membenci yang mulia. Mereka benar-benar harus mematuhi perintah, hanya untuk mengikuti perintah tidak masuk akalku. Aku tahu, jika memohon padamu tidak tahu malu. Tapi aku yakin, kamu akan menunjukkan keringanan hukuman. Aku akan menyerahkan daftar anggota aliansi anti-Grid. Tolong selamatkan Knight dan tentaraku. Jaga mereka. Petik 2 tanda tanya petik 2. Omong kosong apa yang tiba-tiba dia bicarakan. Tanda tanya terus muncul di atas kepala Grid, tapi Earl Bruno merasa lega. Diammu adalah perjanjian yang diam-diam. Yang mulia, semoga kamu hidup lama. Tidak, apa yang kamu simpan? Sebelum Grid bisa mengajukan pertanyaan. Uok. Earl Bruno menikam dirinya sendiri di dalam jantung. Pada waktu bersamaan, Anda telah menemukan dan membunuh Earl Bruno, ketua anti-Grid Alliance. Anda telah memperoleh daftar anggota anti-Grid Alliance. Cincin Old Noble telah diperoleh. Cambuk Old Noble telah diperoleh. 1.390 dari 3.017 tentara telah memutuskan untuk mengikutimu, setelah kematian Earl Bruno. 28 dari 30 Knight telah memutuskan untuk mengikutimu, setelah kematian Earl Bruno. Mereka benar-benar mengagumi pekerjaan luar biasamu untuk mengalahkan Earl Bruno, tanpa mendapatkan darah di tanganmu. Duke Steim datang berlari setelah mendengar berita itu. Yang mulia. Petik 2 Aku malu. Aku tidak pernah membayangkan, musuh akan bersembunyi di antara bawahanku. Ini adalah hasil dari kesombonganku sendiri. Petik 2 Grid merasa sangat lelah. Itu adalah situasi yang tidak dapat dipahami dan kemampuan kognitifnya tidak bisa mengikuti. Itu menyebabkannya kelelahan mental. Pertama, mulailah dengan Fatima. Grid berpikir untuk mendinginkan kepalanya, sambil belajar cara membuat pakaian dalam. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Markas Grup SA. Grid baru saja secara tidak sengaja mendapat kesempatan untuk menekan anti-Grid Alliance. Ketika Lim Cheolo tertawa saat memantau Grid, Yun Nahi menafsirkannya. Variabelnya adalah, Grid meningkatkan afinitasnya dengan Sage Stick secara maksimal. Awalnya,
Jika Grid mengunjungi Frontier setelah skill Blacksmith mencapai tingkat tertentu, dia akan, secara tidak sengaja, menerima kues Fatima. Karena Stick, itu tumpang tindih dengan event pendiri Kerajaan Overgearet. Benar, jika Grid tidak dapat memaksimalkan afinitasnya dengan Stick, dia tidak akan mengunjungi Frontier saat ini. Selain itu, jika Grid tidak menjadi raja, Anti-Grid Alliance tidak akan terjadi. Itu benar, adalah suatu kebetulan jika kues Fatima, Anti-Grid Alliance, dan Earl Bruno semuanya tumpang tindih. Itu tidak akan terjadi, tanpa salah satu tindakan Grid. Maka, itu bukan kebetulan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Berkat pengaruh Grid yang dibangun dengan Piaro, dia menjadi teman dengan Kraugel. Dia menjadi teman dengan Kraugel, dan belajar tentang Kepulauan Behen, di mana dia bertemu Stick. Bukan kebetulan, jika semua tindakan Grid pasti terikat bersama. Puncak kausalitas. Ini adalah bagaimana Lim Cheolo mendefinisikan Grid. Wajar kalau superkomputer Morpheus tidak bisa memperkirakannya. Aku ingin mengawasi kemajuanmu. Grid, Kraugel, dan Agnus. Mereka bertiga sangat menarik di antara 5 pemain ajaib. Monitor yang memegang penampilan mereka, terus beredar di sekitar Lim Cheolo. Secara khusus, superkomputer Morpheus memperhatikan Agnus. Bab 628. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Yang Mulia, aku tidak pernah membayangkan jika Yang Mulia akan menyelamatkanku secara pribadi. Seseorang yang menjaga kesejahteraan setiap orang. Kamu adalah lambang seorang raja. Petik 2. Ya. Fatima ini akan membayar kembali kebaikan Yang Mulia, dari generasi ke generasi. Aku akan melepas pakaian dalamku dan berjalan-jalan tanpa busana untukmu. Grid menggaruk pipinya karena malu, ketika dia bertemu Fatima. Itu murni kebetulan, jika Grid menyelamatkan Fatima. Aku tidak tahu, jika Fatima telah dikurung di rumah oleh Earl Bruno. Earl Bruno. Grid tidak berharap, ajudan Duke Steim akan menjadi ketua kelompok pemberontak. Grid melirik Duke Steim yang masih menundukkan kepalanya, sebagai orang berdosa. Grid menghela nafas dan mendorongnya. Ayah mertua, bukankah kamu yang paling tersakiti saat ini? Aku baik-baik saja. Harap tenang dan stabilkan wilayahmu. Aku mengerti. Di masa depan, aku akan lebih teliti. Sehingga, situasi yang mengerikan ini tidak terjadi lagi. Duke Steim berjanji dan pergi bersama tentaranya. Earl Bruno adalah ketua Anti-Grid Alliance, dan Grid datang ke Frontier dan menghukumnya. Jika desas-desus itu menyebar, perbatasan akan menjadi tempat kekacauan. Duke Steim memiliki kewajiban untuk mengembalikan sentimen publik yang gelisah. Fatima. Ya, Yang Mulia. Fatima dengan hormat menjawab, meskipun tubuhnya terluka. Itu adalah tanda, jika kekerasan satu sisi telah diberikan, oleh yang kuat terhadap yang lemah. Ini sama, di mana-mana. Grid teringat masa lalu yang berat, dan mengeluarkan potion. Dia ragu-ragu sebelum menyerahkannya ke Fatima. Ini adalah obat yang berharga. Minumlah ini dulu. Maka, aku harap kamu akan menunjukkan kepadaku, metode untuk membuat pakaian dalam. Yang Mulia memberi aku potion. Faktanya, Grid telah memberi Fatima potion murah dan bermutu rendah. Itu untuk pemula level 50 atau lebih rendah. Tapi, itu ramuan potion bagi Fatima. Aku akan menyimpan ini sebagai pusaka. Petik 2. Fatima berteriak sambil memeluk potion itu. Dia sepertinya tidak akan minum ramuan itu. Grid bergetar. Bajingan itu sedang mencoba mengambil botol potionku. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia segera pindah. Grid mengambil potion lain dengan tangan gemetar dan mendesak Fatima. Itu tidak memenuhi syarat sebagai pusaka. Jadi, minumlah. Maka beritahu aku, metode pembuatan celana dalammu. Petik 2. Ikuti kata-kata Yang Mulia. Tyler Fatima, apa yang kamu lakukan? Tidak mengikuti perintah. Para Knight sangat marah. 28 Knight meninggalkan Earl Bruno. Mereka menatap Fatima yang tidak segera mengikuti perintah Grid. Fatima yang ketakutan, segera meminum ramuan itu. Grid memandang para Knight dengan senyum hangat. Mereka kuat. Dia sudah melihat kekuatan mereka menggunakan Grid Lord Sword. 28 Knight yang dibebaskan berkat Earl Bruno, telah mencapai level 250. Tingkat skill yang mereka peroleh jauh di belakang 8 Knight yang dilatih oleh Piaro dan Asmopel. Ini bukan masalah, karena ke-8 Knight itu luar biasa. Grid berencana untuk mengarahkan 8 Knight untuk memimpin 28 Knight ini. Akan lebih mudah bagi Grid. Dan, Grid menginginkan talenta muda untuk mengembangkan kemampuan seorang pemimpin. Ini adalah investasi untuk masa depan kerajaan Overgearet. Ini adalah bengkel Tyler. Grid pindah ke kediaman Fatima dan melihat sekeliling ruangan dengan penuh minat. Ruang Tyler benar-benar berbeda dari bengkel. Suasana tenang, tanpa suara berisik memalu, dan tidak ada panas. Aroma kulit, bukannya besi, memenuhi udara. Itu adalah tempat yang tenang dan santai. Faktor terpenting, ketika bekerja dengan kain dan kulit adalah konsentrasi. Yah, aku tidak kurang konsentrasi. Bukan hal yang aneh bagi seorang di bengkel untuk sibuk dan kacau.
Bekerja di sana membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi, Grid tentu saja memiliki konsentrasi tinggi sebagai blacksmith legendaris. Siapa Grid? Orang lain mendapat tombol produksi, sementara dia harus membuat setiap barang secara manual. Karena itu, dia, dewa pekerja. Konsentrasinya tidak kalah dibandingkan dengan yang lain. Sekarang, ayo. Tyler Frontier belajar cara membuat pakaian dalam, karena faktor lingkungan. Kesulitan belajar akan tinggi. Namun, Grid memiliki sekitar 3.500 flexibility dan keuletan yang tak terbatas. Tidak masalah kesulitan celana dalam itu. Kemungkinan, dia akan menguasainya dengan cepat. Fatima khawatir, ketika dia melihat Grid. Jelas jika Raja memiliki harga diri yang tinggi sebagai blacksmith legendaris. Dia mungkin berpikir, membuat pakaian dalam itu mudah. Pada kenyataannya, tidak ada teknik yang mudah. Menjahit sama sulitnya dengan blacksmith. Dan itu bukan keterampilan yang mudah dipelajari. Di antara mereka, metode pembuatan pakaian dalam membutuhkan flexibility tinggi dan skill Tyler menjahit tingkat intermediate. Aku tidak ingin Yang Mulia kecewa, jika dia tidak bisa belajar cara membuat pakaian dalam. Fatima merasa sedih, saat memikirkan rajanya yang menderita patah hati. Grid mendesaknya, saat dia membuat ekspresi sedih. Kenapa kamu tidak mengajariku metode membuat pakaian dalammu? Tolong siapkan hatimu. Fatima tidak bisa lagi menunda itu. Dia berharap Grid tidak akan frustrasi, ketika dia menyerahkan metode pembuatan pakaian dalam yang ia temukan. Fatima telah menyerahkan metode produksi pakaian antara. Karena Anda telah membuat ribuan peralatan perang, kesulitan metode produksi pakaian antara tidak tinggi. Anda telah memahaminya dengan mudah. Diperlukan 2000 flexibility untuk mendapatkan metode produksi pakaian antara. Fleksibilitimu saat ini adalah 3487. Metode produksi pakaian menengah telah diperoleh. Kues pengumpulan metode produksi baru, 1, telah selesai. Anda telah mendapatkan 2 level dari hadiah kues. Karena efek dari kelas kedua, Legendary Grid Magician, dan First King, total 28 poin stat diperoleh. 12 poin telah ditanamkan secara paksa ke dalam inteligen, karena pengaruh kelas kedua, Legendary Grid Magician. Kues pengumpulan metode produksi baru, 1, akan dikaitkan dengan pengumpulan metode produksi baru, 2. Pengumpulan metode produksi baru, 2. Kues kelas. Anda akhirnya belajar cara membuat pakaian dalam. Kemudian Anda menyadari, jika Anda membutuhkan keterampilan menjahit yang tinggi untuk membuat pakaian dalam. Anda perlu mendapatkan keterampilan menjahit, untuk menggunakan metode produksi pakaian dalam. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Clear reward. Level plus 2. Tyler Mastery akan diperoleh. Chain quest berikutnya. Anda telah sepenuhnya memahami metode produksi pakaian menengah dan secara alami memperoleh Intermediate Tyler Mastery LV. 8. Quest pengumpulan metode produksi baru, 2, telah selesai. Anda telah mendapatkan 2 level dari hadiah quest. Karena efek dari kelas kedua, Legendary Grid Magician, dan First King, total 28 poin stat diperoleh. 12 poin telah ditanamkan secara paksa ke dalam inteligen, karena pengaruh kelas kedua, Legendary Grid Magician. Quest pengumpulan metode produksi baru, 2, akan dihubungkan dengan pelatihan teknik menjahit. Pelatihan teknik menjahit. Quest kelas. Kemungkinan untuk pengembanganmu menjadi lebih besar, setelah mempelajari teknik menjahit. Jika Anda sampai pada titik, di mana Anda dapat menggabungkan Blacksmith dan Tyler, fondasimu sebagai Blacksmith akan berkembang secara eksponensial. Tapi, masih sulit untuk menggunakan teknik menjahit. Kesenjangan antara keterampilan menjahit intermediate dan keterampilan Blacksmith legendaris terlalu besar. Teknik menjahit intermediate kemungkinan akan menurunkan kualitas pekerjaan Blacksmith legendaris. Naikkan tingkat keterampilan menjahitmu ke titik, di mana itu dapat dikombinasikan dengan Blacksmith. Quest clear. Kuasai teknik menjahit advance. Clear reward. Level plus 6. Pembukaan teknik menjahit tingkat pengrajin. XX. Dia tidak sengaja menundukkan kepala pemberontak dan dengan mudah mendapatkan metode pembuatan pakaian dalam, hanya untuk secara otomatis menyelesaikan quest berikutnya. Keberuntungan ini terlalu bagus. Apakah masuk akal, untuk meminta Blacksmith untuk menguasai skill Tyler? Apakah mereka gila? Berapa banyak pakaian kain yang harus ia hasilkan, untuk menguasai skill Tyler? Itu tidak bisa diukur. Benar sekali. Quest kelas ini memaksa Grid melewati tingkat tenaga kerja. Itu wajar bagi Grid untuk mengutuk. Kapan quest kelas ini akan berakhir? Persen dolar, tanda pagar. Grid memuntahkan kutukan. Fatima tampak seperti ikan mas di sebelahnya. Tyler Frontier lainnya tidak bisa belajar cara membuat pakaian dalam, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Namun Grid, seorang blacksmith melakukannya dalam sekejap mata. Ini adalah keterampilan legenda sejati. Itu tidak berbeda dengan dewa. Itu adalah saat orang percaya, Grid lainnya dilahirkan. Hao, aku senang sekali bertemu denganmu. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Yongwo Building 1 Floor Cafe.
Karyawan kafe yang bersemangat menunjukkan respons yang penuh gairah terhadap Hao. Ini adalah posisi seorang top ranker Satisfy. Orang-orang dengan prestasi luar biasa di Satisfy, populer dalam kenyataannya, terlepas dari kepribadian mereka. Bahkan, Vaner yang botak dikelilingi oleh penggemar, ketika dia pergi ke pusat kota. Ah, dalam kasus Vaner, proporsi penggemar pria sangat tinggi. Aku akan memesan latte kentang manis. Hao tidak peduli tentang pengelolaan citranya. Dia tidak memberikan senyum bisnis, bahkan ketika dia bertemu penggemar yang antusias. Dia hanya bertindak sesuai dengan kepribadiannya, dan jika kesejukan menyebabkan peningkatan penggemar wanita. Para karyawan kagum, ketika mereka menerima pesanan Hao dalam bahasa Korea yang ceroboh. Ya ampun, aneh sekali. Bukankah ini minuman yang sama yang dipesan Grid setiap pagi? Apakah peringkatnya seperti latte kentang manis? Petik 2. Telinga Hao menusuk kata-kata itu. Pupil matanya menjadi lebih besar. Dia bertanya kepada karyawan. Grid meminum latte kentang manis setiap hari. Ya, dia sangat menyukainya. Dia minum latte kentang manis pada hari-hari cerah dan hari-hari berawan. Aku belum pernah melihat Grid minum kopi. Apakah dia tidak menyukainya? Bukankah dia lucu? Hehe. Petik 2. Para karyawan melupakan tugas mereka, dan mulai bergosip tentang Grid. Hao menatap mereka dan membuka mulutnya. 2 latte kentang manis. Tidak, aku akan memesan 3. Hao adalah seorang jenius yang disebut, keajaiban, di Cina, yang membual populasi terbesar di dunia. Itu sudah cukup untuk mengenali dirinya, sebagai orang di puncak kemanusiaan. Tapi, itu baru sampai dia bertemu Grid dan Kraugel. Hao sangat sadar, jika dia berada di bawah Grid dan Kraugel, dan merasa iri pada mereka. Dia bermimpi, jika dia dapat tumbuh untuk berdiri bahu-membahu dengan Kraugel dan Grid. Maka, pada saat ini, dia memutuskan untuk minum latte kentang manis. Dia pikir, dia bisa tumbuh lebih banyak, jika dia mengikuti preferensi makanan dan minuman Grid. Aku akan minum latte kentang manis setiap pagi di masa depan. Kunci untuk fokus Grid dalam permainan adalah latte kentang manis. Petik 1. Hao sangat gembira, jika dia datang ke Korea Selatan. Bab 629. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Grid telah naik 7 peringkat dalam satu hari. Level Grid terhenti, setelah pendiri kerajaan. Sekarang, telah naik 4 tingkat dalam satu malam. Overgeared King Grid, diperkirakan dia menyelesaikan kues kesulitan SSS. Kues kesulitan SSS yang tidak akan pernah dialami player biasa. Apakah Grid hanya mendapatkan 4 level sebagai hadiah kues? Grid sekali lagi menyebabkan kehebohan besar. Dunia dibalik oleh 4 level yang diperolehnya dari menyelesaikan kues kelas berturut-turut. Tapi, Grid sendiri tidak senang. Aku harus menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan kelas, dan membuka kekuatan sejati. Masalahnya adalah dia tidak bisa melihat akhir dari kues kelas. Petualangan kelas Grid masih berlangsung. Dengan kata lain, menguasai teknik menjahit advance hanyalah sebuah proses. Mungkin butuh bertahun-tahun, untuk menguasai teknik menjahit. Lalu, kapan kues kelasku akan selesai? Petik 1. Sialan. Mengapa Blacksmith harus belajar skill Tyler? Tentu saja, aku tahu jika lebih baik memiliki berbagai skill dalam jangka panjang. Namun, sudah beberapa tahun, sejak dia menjadi Pakmas Descendants. Fakta jika dia belum menyelesaikan kues kelas dan membuka kekuatan sebenarnya dari kelasnya, membuat Grid merasa frustrasi. Ya, skill Tyler akan meningkat, jika aku terus membuat pakaian dalam untuk para anggota dan tentara yang sombong. Akan lebih baik, untuk memaksimalkan konsep kerajaan, dipersenjatai dengan barang-barang. Grid mengendalikan hatinya. Kamu telah bekerja keras, Opa. Grid keluar dari Satisfy. Shin Yongwo bertemu dengan wajah saudara perempuannya, segera setelah ia mengangkat tubuhnya dari kapsul berlian Comet Group. Dia kembali dari hari yang sibuk bekerja sebagai Raja Overgeared, dan menerima segelas air dari Sehi. Terima kasih. Memang, saudara perempuannya adalah yang terbaik. Grid dapat menenangkan hatinya yang lelah, dengan wajah Sehi yang cantik dan hati yang baik. Itu membuatnya tersenyum. Meneguk. Wah. Yongwo meneguk air, hanya untuk meludahkannya dari hidung dan mulutnya. Dia pikir itu air kemasan, hanya untuk itu menjadi air bersoda. Ini tidak enak. Shin Yongwo menitikkan air mata dari rasa sakit. Sehi menatapnya dengan ekspresi muram. Lagi pula, apakah kamu tidak berpikir tentang minum soda? Minumlah air berkarbonasi sebelum kamu minum kok, yang mana itu buruk bagimu. Sial. Anak-anak berusia 5 tahun, menikmati air berkarbonasi. Kemanusiaan telah terbiasa dengannya. Tapi, Yongwo adalah seseorang yang berusia dewasa. Dia hidup dengan langkahnya sendiri, seperti dia adalah orang luar. Dia masih belum terbiasa dengan air berkarbonasi. Gur. Sehi berbicara kepadanya, saat dia berlari ke kamar mandi dan berkumur dengan air. Hao menunggumu di kafe lantai pertama. Ya, aku pikir, janji untuk kapan itu akan menjadi pembatasan akses.
Dia mengatakan kepadaku, ada sesuatu untuk didiskusikan. Itu, kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Hao. Apakah aku tetap bisa bertemu dengannya dengan mudah, di kehidupan nyata? Petik 2. Sehi khawatir tentang kakak lelakinya yang lemah, yang bertemu seseorang yang mungkin menyakitinya. Namun, Yongwo khawatir tentang Sehi. Siapapun yang memandangmu akan berpikir, kamu adalah ibuku. Khawatir tentang air berkarbonasi, kamu benar-benar seorang ibu. Petik 2. Kamu masih muda, tapi pria tidak suka wanita yang suka mengomel. Jika kamu ingin menikah, berhentilah mengkhawatirkan diriku. Petik 2. Seseorang yang tidak tahu cinta mengatakan ini. Aku sudah menikah. Itu hanya cerita di dalam game. Kamu tidak pernah berpegangan tangan dengan seorang wanita di dunia nyata. Tidak, aku berpegangan tangan dengan Yura dan Jishuka, ketika mabuk di masa lalu. Aku akrab dengan skinship. Apa, sungguh tidak bermoral. Yongwo serius berdebat dengan Sehi, yang 9 tahun lebih muda darinya. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Sehi. Ada apa dengan kekuatan gadis itu? Aku merasa kasihan dengan calon suaminya. Petik 2. Shin Yongwo memasuki lift pribadi keluarganya. Yongwo menuju ke lantai 1, sambil dengan air mata menyentuh punggungnya yang sakit. Tapi, dia juga bangga. Memang, lebih baik menjadi kuat daripada lemah. Sehi berbeda dariku. Benar, bukankah adikku benar-benar meyakinkan? Benar-benar. Bismantun. Dia dulunya bagian dari mafia Italia dan seorang top ranker. Dia juga tinggal di gedung Yongwo dan naik lift bersama Yongwo. Itu untuk perlindungan Yongwo. Tun khawatir, tentang dia bertemu seseorang dengan santai, sama seperti Sehi. Hao terkenal, karena menjadi ahli seni bela diri dalam kenyataan. Jadi, Tun menemani Yongwo untuk berjaga-jaga. Bagaimana kabar Bairan? Tun bertanggung jawab atas wilayah Bairan. Sulit untuk bertemu dalam game, jadi Yongwo terbiasa mendapatkan laporan tentang situasi yang sebenarnya. Setelah Smith pergi ke Reinhardt, pendapatan pajak turun sedikit. Tapi, ini hanya fenomena sementara. Selain itu, tidak ada masalah yang nyata. Kerusakan akibat perang telah dipulihkan. Tingkat masuknya pengguna tinggi berkat Guardian of Forest. Bagaimana dengan kemajuan para prajurit? Di antara prajurit yang dikerahkan ke Bairan, tidak satu pun dari mereka berasal dari Reidan. Prajurit Bairan direkrut dan dilatih. Itu karena Bairan adalah wilayah dalam posisi aman dari ancaman luar, dan tidak perlu untuk mengerahkan pasukan elit di sana. Level rata-rata lebih dari 100. Sudah. Bukankah ini luar biasa cepat? Berkat Bairan dalam quest set grid. Para player pergi ke Bairan untuk quest terkait dan melakukan quest dengan para prajurit. Itu membuat tingkat para prajurit naik. Yah, berapa banyak item set grid yang telah diberikan, sebagai kompensasi sejauh ini? Ada 23 senjata dan 5 sarung tangan. Set grid dapat diperoleh sebagai hadiah dari quest kerajaan. Hadiah untuk tahap ketiga adalah senjata, dan tahap 6 adalah tantangan. Dengan kata lain, hanya 5 orang yang telah mencapai tahap ke-6 dari quest kerajaan. Sangat kecil. Apakah tingkat kesulitannya terlalu tinggi? Tidak, itu pantas. Set grid seharusnya tidak diperoleh dengan mudah. Sebaliknya, player menjadi lebih antusias untuk mengumpulkan semua set grid. Quest kerajaan yang ditautkan yang dibuat oleh dirimu dan Lowell, memiliki efek positif baik bagi player dan kerajaan Overgearet. Harem. Lift tiba di lantai pertama. Sebelum pintu terbuka, Tun menepuk bahu Yongwo. Kamu lebih baik dari yang diharapkan semua orang. Jadi, jangan cemas. Apakah baik bagiku untuk membuat pakaian dalam? Petik 2 tanda tanya petik 2. Omong kosong apa yang tiba-tiba ia katakan. Tun tidak mengerti dan memasuki kafe bersama Yongwo. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Wow, apa? Apakah ini mania latte kentang manis? Yongwo dan Tun menerima keramah tamahan yang antusias dari para karyawan, ketika mereka memasuki kafe. Mata mereka melebar, ketika melihat Hao duduk di kursi dekat jendela. Ada 3 cangkir latte kentang manis di depan Hao. Bagian bawah 2 cangkir terbuka. Apakah kamu seorang gourmet? Memiliki poin yang sama adalah salah satu faktor yang terlibat dalam membentuk hubungan dengan orang-orang. Yongwo, seorang maniak kentang manis, merasa menyukai Hao. Di sisi lain, Hao memperhatikan Yongwo seperti hantu. Bagaimana dia bisa minum minuman manis ini setiap hari? Hao datang dari Sichuan, dan menyukai makanan pedas atau asam. Makanan manis ini benar-benar tidak menarik. Sangat menyakitkan untuk minum 3 latte kentang manis, karena keinginannya untuk menyerupai Yongwo. Dia sekali lagi bersumpah untuk tidak minum latte kentang manis lagi. Tapi, sumpah ini tidak bertahan lama. 2 latte kentang manis. Petik 2. Minuman ditempatkan di depan Yongwo dan Tun. Pikiran Hao terguncang. Selain grit, Tun juga minum latte kentang manis. Tampaknya, latte kentang manis itu penting. Ini menyakitkan, tapi tidak bisa ditolong. Aku akan minum latte kentang manis setiap pagi di masa depan. Hao menutup matanya dan mengambil secangkir latte kentang manis yang tersisa. Kepalanya pusing, karena konsumsi gula yang berlebihan.
Namun, dia bisa menahan rasa sakit sebanyak ini, jika Yongwo minum latte kentang manis setiap hari. Yongwo menyerahkan latte kentang manisnya kepada Hao. Apakah kamu benar-benar suka ini? Ini minumlah. Aku bisa memesan satu lagi. Tidak, aku baik-baik saja. Wajah Hao pucat. Untuk memfasilitasi percakapan yang lancar, dia memutuskan untuk memakai penerjemah, alih-alih mengandalkan kemampuan berbicara bahasa Korea. Yongwo dan Tun juga memakai penerjemah. Itu adalah penerjemah kelas berlian yang diproduksi oleh Comet Group. Itu diterima sebagai barang sponsor, tapi kinerja luar biasa. Pertama-tama, selamat datang di rumahku. Pasti sulit datang sejauh ini. Yongwo terlambat mengucapkan salam. Terima kasih telah mengizinkanku mengambil waktumu yang berharga, dan mengizinkanku untuk mengunjungimu. Apakah kamu sudah mencoba makanan Korea? Belum. Apakah kamu ingin pergi ke restoran Cina dan makan jampong? Ini adalah salah satu makanan favoritku dan sangat enak. Jampong sama dengan sup pedas dan manis. Bersama dengan jajangmyeon, itu adalah hidangan Korea populer, yang dikembangkan dari masakan Cina. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia bertanya, apakah Hao sudah makan makanan Korea? Dan kemudian, Hao ingin pergi ke restoran Cina. Mengapa percakapan berlangsung seperti ini? Hao mulai menanyai penerjemah. Di sisi lain, Tun berbicara dengan Yongwo. Grit, percakapannya terlalu banyak menyimpang. Oh, permisi. Aku sangat lapar, sampai-sampai aku lupa diri. Petik 2. Jadi, apa tujuan kunjunganmu? Hao menyadari, jika penerjemahnya tidak rusak, dan menjelaskan alasannya. Aku ingin kamu membujuk Raugel untuk tidak pindah ke Amerika Serikat. Apa? Raugel pindah ke Amerika Serikat? Benar sekali. Yongwo dikejutkan oleh kata-kata itu sebelum menjawab, seperti yang ia mengerti. Memang, akan aneh jika dia tinggal di Rusia, negara yang kejam yang menyandera ibunya yang sakit. Itu wajar untuk berimigrasi. Tapi apakah tidak ada masalah, jika dia pergi ke Amerika Serikat? Jika dia harus pindah, bukankah lebih baik pindah ke Korea Selatan atau Cina? Hao berteriak, tapi Yongwo tidak setuju. Mengapa? Grit berkedip kebingungan, dan Hao menjawab seperti itu wajar. Raugel adalah orang Korea. Bukankah normal baginya untuk datang ke negara Asia, seperti Korea atau Cina daripada ke Barat? Mari kita lihat. Aku tidak tahu. Apakah ras berperan ketika memutuskan negara mana, yang dia pindah? Apakah tidak benar untuk menemukan tempat, di mana kamu bisa bahagia? Petik 2. Hao terdiam. Sikap Grit benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Hao memiliki rasa nasionalisme yang kuat, dan tidak bisa memahami reaksi Grit. Tun menjelaskan kepadanya. Grit tidak terikat dengan konsep suatu negara. Dia tidak berpikir, jika Korea Selatan benar, hanya karena dia orang Korea. Itu benar-benar kebalikan dari Pixwood. Tentu saja, dia mencintai Korea Selatan. Itu sebabnya, dia mau pergi ke tentara. Namun, dia tidak berniat memaksakan patriotismenya pada Raugel. Hao, ini masalah yang akan ditangani Raugel. Tidak ada artinya, jika kita membicarakannya. Hao berdiri. Pikirkan tentang itu. Jika Raugel pindah ke Amerika Serikat, tempat pertama di kompetisi nasional akan pergi ke Amerika Serikat. Negara paling berpengaruh di dunia. Amerika Serikat memiliki gelar itu selama ratusan tahun. Itu adalah penghalang besar bagi China, dan Hao merasa bermusuhan dengan Amerika Serikat dari sudut pandang patriotik. Sekarang, Amerika Serikat juga mencoba menaklukkan Satisfi. Hao membencinya. Lalu, apakah boleh bagi Korea Selatan atau Cina untuk mendominasi tempat pertama, jika Raugel datang ke sini? Cina adalah tanah airku dan Korea Selatan adalah negara yang aku akui. Tidak, itu lebih baik, daripada Raugel diambil oleh Amerika Serikat. Aku tidak bisa mengerti, mengapa Raugel mencoba untuk pindah ke Amerika Serikat. Hao tiba-tiba berhenti bicara. Itu karena, dia memikirkan kata-kata Yongwo, tentang Raugel menemukan tempat, di mana ia akan bahagia. Tidak mementingkan keegoisan pribadiku, untuk menghalangi kebahagiaan Raugel. Patriotisme yang bengkok adalah racun. Hao tenang dan duduk di kursinya. Aku tidak harus datang ke Korea Selatan sama sekali. Hao bergumam sambil tertawa. Yongwo menyedot latte kentang manis dengan sedotan, dan berkata dengan santai. Sungguh, aku senang kamu datang. Itu lebih menyenangkan daripada yang aku kira. Petik 2. Petik 2. Kalau begitu, mari kita pergi ke restoran Cina. Tidak, mengapa aku harus datang ke Korea Selatan dan makan makanan Cina? Awalnya, aku berencana untuk makan perut babi dan sup kimchi. Tidak bisakah kamu makan makanan terkenal di Cina? Ayo pergi ke restoran Cina. Petik 2. Orang macam apa ini? Hao pikir, itu tidak masuk akal. Tapi, dia tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, Tun mengirim pesan ke Pixwood. Seperti yang semua orang harapkan, Hao sepertinya menyukai Grit. Lebih baik menjaga hubungan baik dengan Hao. Aku ingin makan perut babi dan sup kimchi. Jadi, tolong siapkan diriku untuk makan malam. Jawabannya datang dengan cepat. Apakah kamu tahu sup kimchi? Bab 630.
Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Itu bukan lelucon. Hao berkeringat, saat dia tiba di depan sebuah restoran Cina bersama Yongwo. Ada papan nama merah yang disulam dengan dua naga emas. Tempat ini memiliki suasana Cina yang kuat, dan tulisan, Yong Sungkak, di atasnya. Hao kecewa. Orang Cina yang datang ke Korea Selatan, disuguhi makanan Cina. Jika dia tidak tahu siapa Yongwo, Hao akan menilai dia sebagai orang gila. Tapi, siapa itu Shin Yongwo? Raja Overgearet, yang pertama di antara 2 miliar player untuk menjadi raja. Dia harus memiliki niat yang dalam untuk membimbingku ke tempat ini. Yongwo menyerahkan menu kepada Hao, yang telah salah paham dan menafsirkan tindakan secara positif. Hidangan yang aku rekomendasikan adalah mangkuk batu jampong. Oh, jampong biasanya terlalu panas untuk dimakan orang asing. Maka, kamu bisa makan jajang. Yongwo biasanya mendapatkan makanan yang diantarkan ke rumahnya dari sini. Tapi, mangkuk batu itu terlalu panas. Dan dia selalu sedih, karena itu tidak bisa diantarkan saat masih panas. Dia senang bisa menggunakan Hao sebagai alasan, untuk mengunjungi restoran ini dan makan jampong. Benar sekali. Alasan Yongwo membimbing Hao ke restoran Cina ini adalah, murni karena seleranya. Tidak ada niat yang mendalam seperti yang dipikirkan Hao. Aku lahir di Sichuan. Jampong adalah sup makanan laut yang dibuat dengan minyak cabai dan bubuk cabai merah. Aku suka makanan pedas dan bisa memakannya. Orang-orang dari Sichuan bangga akan kemampuan mereka untuk menangani makanan pedas. Mereka lebih bangga daripada orang Korea. Yongwo tidak khawatir tentang pedasnya lagi, dan memesan jampong. Yongwo menjilat bibirnya. Aku akan makan jangmyeon. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tun, kamu makan jajang? Iya. Pada akhirnya, mereka memesan 2 jampong dan 1 jangmyeon. Di sini, babi asam manis diberikan secara default. Babi asam manis keluar lebih dulu. Hao mengejek rasa daging babi yang manis dan asam. Seperti yang aku pikirkan, itu adalah barang palsu yang buruk. Ada terlalu banyak keasaman di dalam saus. Daging gorengnya tidak memiliki rasa kenyal dan teksturnya buruk. Petik 1. Hao dengan percaya diri bisa menyebut dirinya seorang gourmet. Dia makan 50 jenis masakan setiap minggu. Babi asam manis Korea, tidak memadai untuk memuaskan selera gourmetnya. Ini layanan. Karyawan itu membawa sepiring pangsit. Namun, Hao sudah meletakkan sumpitnya. Dia pikir, kue akan mengerikan, setelah makan daging babi manis dan asam. Dia ingin mencoba jampong yang direkomendasikan oleh Yongwo. Yongwo tidak peduli tentang Hao. Dia sibuk makan daging babi manis dan asam. Tun fokus pada kue. Saat itu Tun menggigit pangsit goreng. Apa? Indera penciuman Hao terangsang. Saat pangsit dibelah, rasa lada menyebar dan membangkitkan nafsu makannya. Apakah ini cukup enak? Hao menjadi tertarik pada kue lagi dan mengangkat sumpitnya. Lalu matanya melebar, saat dia menggigit pangsit goreng. Itu hanya seikat sayuran dan daging. Mengapa pangsit ini begitu lesat? Rasa lada yang kuat, secara konstan merangsang nafsu makanku. Aku bisa makan lebih banyak kue ini. Petik 1. Hao mulai cepat makan kue. Hao makan 2 pangsit dalam waktu yang dibutuhkan Tun untuk makan 1. Yongwo menyaksikan dengan mata kasihan. Hao, dia memiliki selera buruk. Seberapa hambar makanan yang biasanya ia makan, jika dia suka kue ini? Bakpao Yong Sungkak. Seperti kebanyakan restoran Cina, menggunakan bakpao beku sebagai bahan dasarnya. Itu adalah makanan instan murah, yang dipesan dari faktor yang bisa digoreng dengan minyak. Hao memakannya seperti itu lesat. Itu membuat Yongwo merasa kasihan. Setelah beberapa saat, jampong akhirnya keluar. Sup mendidih dalam mangkuk batu seperti lava. Aku akan memperingatkanmu sebelumnya, jika ini benar-benar pedas. Ini jauh lebih panas daripada jampong Sichuan, yang biasanya dijual di restoran Cina. Petik 2. Secara default, jampong panas. Ini adalah mangkuk batu jampong. Itu adalah hidangan, dengan rasa pedas yang luar biasa. Hao mengangkat bahu atas peringatan Yongwo. Aku dari Sichuan dan aku tidak berpikir jika makanan Korea pedas. Dia akan menunjukkan lidah dan perut yang kuat dari orang Sichuan. Hao terbakar dengan ambisi, dan memindahkan sumpitnya ke arah jampong. Lalu, dia mengambil mie bersama dengan berbagai makanan laut dan sayuran. Pada waktu bersamaan. Pedas. Wajah Hao memerah. Hao tidak menyadarinya, tapi bubuk yang terkandung dalam jumlah besar di jampong, sebenarnya adalah capsaicin, bukan bubuk lada merah. Itu lebih pedar dan lebih merangsang daripada lada Sichuan, yang dinikmati orang-orang Sichuan. Itu sudah cukup untuk membakar lidahnya. Tapi, Hao tidak bisa berhenti menggerakkan sumpitnya. Setiap kali dia makan jampong, rasa kaya yang meledak di mulutnya, membawanya ke dunia baru. Aku tidak bisa berhenti makan. Rasa jampong ini jauh dari makanan Cina. Berbagai jenis makanan Cina yang dimakan Hao, tidak terasa seperti jampong ini. Tepatnya, ini adalah gaya Korea. Itu sama dengan kue. Hidangan gaya Korea, umumnya kaya akan rasa. Intuisi koki tidak normal. Tidak mungkin menghasilkan rasa yang begitu kaya, dengan kaldu ayam sederhana dan makanan laut.
Koki-koki Cina dalam bahasa Korea jelas punya rahasia untuk memaksimalkan kekayaan. Hao yang hanya makan makanan Cina kelas atas, kecanduan MSG sebuah restoran Cina di lingkungan umum, di Korea Selatan. Satisfy adalah kenyataan lain. Ungkapan, Satisfy, mengungkapkan perasaan grup SA, sebagai yang pertama untuk mewujudkan virtual reality yang sempurna. Mereka tidak ingin Satisfy tetap dalam kerangka kecil kata, game. Faktanya, banyak orang menerima Satisfy sebagai kenyataan lain. Agnus juga berpikir seperti ini. Agnus tidak membedakan antara Satisfy dan kenyataan. Tidak, dia ingin percaya, jika Satisfy adalah kenyataan. Teknologi Satisfy dan kemampuan kontraktor Baal, pasti akan dapat mereproduksi dirinya. Kiki, masih terlalu sulit. Behen Archipelago, Pulau ke-62. Ada monster yang melampaui Lantier dari Pulau ke-61. Agnus merasa putus asa. Meskipun menggunakan semua kekuatan yang ia dapatkan dari kontrak dengan Great Demon 1 Baal, dia tidak bisa menerobos Pulau ke-62. Klek, klek, klek. Mumut yang melihat langit. Lubang matanya tampak merindukan kebebasan. Agnus menendang mumut yang jatuh di kakinya, dan menyatakan pada Fairy Bini. Lain kali akan berbeda. Aku pasti akan menaklukkan Kepulauan Behen sampai akhir, dan merebut warisan yang ditinggalkan oleh Pakma. Hahik. Dipahami. Jadi tolong ampuni aku. Petik 2. Mata emas Agnus hanya dipenuhi amarah. Bini yang ketakutan, mengira dia akan dibunuh dan dimohon. Agnus menertawakan Fairy pengecut dan meninggalkan Kepulauan Behen. Dia tidak berpikir, akan ada orang yang bisa menaklukkan Kepulauan Behen sebelum dirinya. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Metode produksi pakaian dalam LV. 1. Anda bisa membuat pakaian dalam dari berbagai bahan kain dan kulit. Ada kemungkinan tertentu untuk membuat pakaian dalam yang langka. Ada kemungkinan rendah untuk membuat pakaian dalam yang memiliki peringkat rare dengan opsi. Asterisk ketika pakaian dalam peringkat rare diproduksi, semua statistik akan naik +2 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik +30. Teknik Tyler Mastery LV. 8. Peralatan item dapat dibuat dari berbagai bahan kain dan kulit. Ada kemungkinan langka untuk menghasilkan barang-barang dengan peringkat rare epic. Ada kemungkinan yang sangat jarang untuk membuat item berperingkat unik. Asterisk ketika item dengan peringkat rare diproduksi, semua statistik akan naik +2 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik +30. Asterisk ketika item berperingkat epic diproduksi, semua statistik akan naik secara permanen +4 dan reputasi di seluruh benua akan naik +80. Asterisk ketika item berperingkat unik diproduksi, semua statistik akan naik +12 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik +300. Heok. Sudah beberapa tahun, sejak ia menjadi Pakmas Descendants. Sekarang, keterampilan Blacksmith telah tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi, Grid menerima penalti besar. Dia tidak bisa menikmati efek sinergi stat, bahkan jika dia membuat item berperingkat tinggi. Tapi menjahit berbeda. Skill menjahit yang baru didapat Grid hanya tingkat intermediate dan tidak ada penalti. Jika dia membuat item berperingkat tinggi dengan keterampilan menjahit, dia bisa menikmati efek sinergi stat yang sama. Tambahan. Tombol produksi. Fitur baru ditambahkan ke antarmuka. Tombol produksi pakaian dalam, tombol produksi barang kain, dan tombol produksi barang kulit dibuat. Waktu cooldown tombol produksi adalah 120 menit. Di masa depan, Grid akan dapat memproduksi pakaian dalam, kain, dan barang-barang kulit dengan satu klik tombol produksi. Itu sekali setiap 2 jam. Aku tidak percaya fitur nyaman ini. Tentu saja, itu tidak berlaku untuk Blacksmith, tapi Grid cukup senang. Dia senang bisa menaikkan level metode celana dalam dan keterampilan menjahit lebih cepat dan lebih mudah dari yang ia harapkan. Wow, ini adalah jackpot, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Bagaimana bisa ada tombol produksi? Membuat item dengan satu klik tombol. Dia tidak pernah membayangkan fungsi yang nyaman seperti itu. Grup SA tidak akan begitu baik kepada player. Heok, jangan bilang itu bug. Grid tidak tahu, jika fitur yang mudah digunakan ini adalah sesuatu yang dinikmati pemain produksi lain, selama 3 tahun terakhir. Bersyukur, jika dia tidak tahu betapa menyedihkan dan miskinnya dia. Produksi Letter Armor telah selesai. Produksi Yeti Underwear telah selesai. Itu peringkat normal. Dalam perjalanan dari Frontier ke Reinhardt, item Grid yang diproduksi dengan mengklik tombol produksi setiap 2 jam sekali. Tidak seperti Blacksmith di mana ia harus melalui seluruh proses dengan tangan, membuat pakaian dalam dan menjahit sangat mudah. Karena, barang dibuat hanya dengan mengklik tombol produksi. Masalahnya adalah peringkatnya hanya normal. Sial, Satisfy tidak bisa mudah. Sulit dipercaya menghasilkan barang dengan nilai tinggi setiap 2 jam sekali, tanpa masalah. Grid sampai pada kesimpulan, jika sistem produksi ini tidak akan pernah menghasilkan barang dengan nilai tinggi, dan frustrasi. Memang, akankah aku harus mengembangkan skill Tylerku dengan tangan? Tombol produksi tidak berguna, dan dia harus melakukannya dengan tangan. Grid mencapai Reinhardt dalam suasana hati yang buruk, hanya untuk menerima berita terburuk dari Lowell. Utusan dari Kekaisaran Sahara dikirim. Apa? Kekaisaran. Mereka bertindak,
seolah-olah mereka tidak tertarik pada kita. Jadi, mengapa mereka datang? Aku pikir, ini untuk mendapatkan upeti. Kamu gila. Mengapa kita harus memberikan penghormatan kepada kekaisaran? Kerajaan Overgearet baru saja berada di jalurnya. Hanya 3 bulan setelah ditemukan, jika pendapatan pajak tidak lagi defisit. Mereka harus menawarkan upeti pada titik ini. Bukankah ini akan menghancurkan mereka sepenuhnya? Mereka benar-benar bajingan. Grid mengutuk, saat dia menuju ke ruang audiensi. Orang yang menunggunya adalah wanita cantik. Nama Mercedes ada di atas kepalanya. Nama itu berkilauan emas. NPC bernama. Apakah ini semacam tampilan mewah? Mercedes membungkuk sebentar ke Grid, yang tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Aku datang ke King Overgearet Grid untuk menyampaikan kehendak Kaisar Besar. Mata Mercedes yang dalam melihatmu. Beberapa statistik dan skillmu secara paksa diungkapkan kepada Mercedes. Anda tidak bisa menolak. Energi pedang tajam Mercedes mengancammu. Tekanan kuat membuat pikiran dan tubuhmu menyusut. Semua kecepatan berkurang 30% dan kecepatan skill casting berkurang 20%. Anda telah menolak. Mencerminkan status telah gagal. Salah satu keberadaan absolut yang tersebar di seluruh dunia ini, akhirnya muncul di depan Grid.